الله أكبر. الحمد لله الذي سهل للعباد طرق العبادة ويسر ووفهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصى وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر. أحمده سبحانه وتعالى وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المهيمن الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي من طلعت الشمس على أزمل منه وجها ولا أنور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب الله عنهم الرجس والطهار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وتوبوا إلى الله جميعا. أيها المؤمنون فقد جاءكم يوم عظيم يوم ميعاد موسى على فرعون فآمن السحرة بالله العلي العظيم يوم يتأثر به قلوب العباد بشعائر الله الكريم. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, dan khususnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Fakir berwasiat khususnya kepada Al-Fakir pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian dengan beberapa hal. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam situasi sekarang ini di mana sewaktu kita masih menghadapi ujian wabah Covid-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat An-Nahl ayat 128. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diimplementasikan dalam bentuk menjaga hak-hak Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menghindari segala larangannya, di mana keduanya terlaksana secara sukarela. Ketakwaan adalah fase yang terpenting yang harus dilalui manusia melalui keimanan, sehingga ada banyak ayat dalam Al-Quran yang berisi menyandingkan takwa dengan iman atau perintah takwa bagi orang-orang yang beriman. Bahkan keberimanan seseorang itu pun adalah termasuk dari implementasi ketakwaannya. Apabila seseorang sudah tersifati takwa, maka pasti ia terhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, dalam suasana sekarang di mana dunia belum terbebas dari dihantui wabah Covid-19, kita tidak perlu terhantui kekhawatiran yang berlebihan sehingga seolah rasa takut kita terhadapnya lebih besar daripada ketakutan kita terhadap neraka jahanam. Ketakutan berlebihan itulah yang justru lebih berbahaya karena akan membuat dan memperlemah sistem imunitas tubuh kita, merusak kehusuan ibadah kita, dan membuat cacat penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Virus adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lebih mulia daripada virus tersebut sesuai dengan yang dinaskan di dalam Al-Qur'an. Virus hanyalah makhluk Allah dengan tubuh yang sangat kecil. Dia tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dan tak pernah bisa membuat
dampak madarat sedikit pun tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, jangan sampai virus ini yang awalnya berupa ujian berubah menjadi parasit tauhid yang melumpuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah keimanan dan ketakwaan kita, termasuk mengimani dan meyakini bahwa tiada satupun kejadian yang terjadi melainkan semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Pun termasuk ketakwaan dengan cara menerapkan protokol-protokol Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja kita menerapkan protokol manusia. Kullu fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau di Lauh Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wasiat yang ketiga adalah dalam menghadapi ujian pandemi ini, sejatinya kita sebagai orang mukmin tidak hanya menjalani ikhtiar medikal semata, namun lebih dari itu kita pun harus berpegang kepada ikhtiar spiritual melalui hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berlandaskan keyakinan bahwa tidak ada satupun kejadian kecuali diciptakan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Dia Maha mampu untuk melenyapkannya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ikhtiar spiritual yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis, di mana seyogyanya semua dilaksanakan secara maksimal. Ikhtiar yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengajari diri kita bagaimana caranya terbebas dari bencana dengan memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam yang digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Hal ini pun dipertegas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Da'watu dhinun idda'ahu wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ma da'a biha ahadun qattun illa stujiba lahu. Doa Dhunnun atau Nabi Yunus alaihi salam sewaktu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ia di dalam perut ikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada seorang pun berdoa dengan kalimat ini kecuali ia pasti dikabul. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ikhtiar yang kedua yang bisa kita lakukan adalah Al-Quran mengajari kita agar menjadikan kesabaran dan salat sebagai penolong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah," dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa suatu urusan beliau bersegera salat. Terlebih lagi salat subuh berikut salat fajarnya atau salat sunnah fajarnya dan salat duha, di mana kedua paket salat ini dapat mencegah dari tertimpa oleh keburukan, wabah dan bencana. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan di dalam hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, ya ibna Adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu lemah dari salat 4 rakaat di permulaan siang. Niscaya aku mencukupimu atau memeliharamu dari keburukan yang akan muncul pada akhir siang. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Menurut sebagian ulama, salat yang dimaksud adalah salat subuh dan berikut sunnahnya. Dan sebagian ulama lagi berpendapat itu adalah salat duha. Hadirin jamaah sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhtiar yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita dalam menyikapi bencana dan wabah dengan menganjurkan dan mengintensifkan kunut nazilah dalam salat 5 waktu. Di samping beliau pun mengajarkan beberapa doa. Dalam doa, di mana doa adalah senjata terbaik bagi orang mukmin, yakni senjata untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dan untuk terhindar dari segala keburukan. Cukuplah ketakutan terhadap virus ini menimpa mereka yang tidak beriman, karena kita sebagai mukmin masih punya Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya segenap langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Doa yang dimaksud adalah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dalam kondisi kesusahan dan duka cita, yang mana doa ini disebut doa al-karb. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa ketika berada dalam kesusahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itulah doa yang biasa diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhtiar yang keempat yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir, karena dalam Al-Quran terdapat obat penawar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Ingatlah, dan kami telah turunkan Al-Quran, suatu obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Pun demikian, di samping kita sering membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, kita pun memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir hati kita akan menjadi tentram, akan lebih menjadi tenang dalam menghadapi ujian ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah atau dengan berzikir hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan hati inilah tameng yang sangat ampuh, tameng atau perisai yang sangat kuat, dan sumber imunitas tubuh yang paling penting pada diri kita dalam menghadapi wabah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ingatlah, dalam tubuh terdapat segumpal darah yang apabila ia baik, niscaya baik pula seluruh tubuh, dan apabila ia rusak, niscaya rusak pula seluruh tubuh. Ingatlah, dia adalah hati. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ikhtiar yang kelima atau yang terakhir yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menjalankan protokol kesehatan dengan semestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan menghindarkan diri kita dari kemalangan baik di dunia maupun di akhirat. A'adallahu alaina wa alaikum min barakati hadzal 'id as-sa'id wa waqana wa iyyakum min syatwati yaumil wa'id. Inna ahsanal kalam kalamullahil a'zam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ala ragmi anfi man jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil gurar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa ati'u falan tazalu bi khairin ma ata'tum wa aksiru minas sadaqah wal istighfar wat takbir wa silatil arham wa lazimu salata ala khairi khalqih alaihi salatu wassalam. فقد أمركم الله تعالى بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والظالمين والحاسدين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دوارنا وأصلح ولاة المسلمين واهد جميع المسلمين واجعل اللهم ولايتنا فيما خافك واتقاك، فخصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا بذي الحول والقوة والملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.